Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desain Amelia dengan NIM 1217050134. Kelas Teknik Informatika A akan membahas tentang bioinformatika mengubah rangkaian DNA menjadi rangkaian protein untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Artificial Intelligence dengan dosen Pak Jumadi. Nah, saya akan menjelaskan terjemahan DNA menjadi rangkaian protein yang diimplementasikan pada kode berbahasa Python. Sebelumnya, saya menggunakan atau mengimplementasikan beberapa codingan itu dari artikel uh, yang dibuat oleh Vijini Malawarici yang berjudul Memulai Bioinformatika Mengubah Rangkaian DNA Menjadi Rangkaian Protein. Di sini dijelaskan bahwasannya protein merupakan molekul rantai besar yang terbuat dari asam amino. Dan asam amino itu terbuat dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan beberapa atom lainnya. Nah, eh, ada 20 asam amino yang emang terdeteksi dalam apa namanya kode genetik kehidupan ini. Tapi sebenarnya kan banyak ya. Nah, apa sih namanya? Ini merupakan 20 asam amino yang terdeteksi. Selanjutnya, kita akan fokus ke cara perubahan DNA menjadi protein, di mana dalam perubahan tersebut kita akan berpacu kepada tabel kode DNA yang dilampirkan dalam artikel ini. Dan ini semua merupakan apa namanya DNA atau rangkaian-rangkaian DNA yang akan yang bisa matokin kita untuk kita menerjemahkan DNA ke protein. Dengan referensi tabel kode DNA, kita akan berhasil membuat satu file sampel DNA seperti yang dijelaskan atau diterangkan di artikel ini. Ketika sudah mendapatkan sampel DNA tersebut, maka kita mesti menerjemahkan sampel DNA ke protein menggunakan bahasa Python. Di mana di sini uh, akan diberikan kode untuk membaca terlebih dahulu file sampel DNA tersebut. Setelah dibaca, tolong di print atau dikeluarkan. Uh, Nanti bakalnya tuh outputnya tuh ada DNA sequence gitu, berupa file DNA yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada tabel kodon DNA tabel yang memang sudah ada gitu. Dan ini tidak dibuat-buat. Dan ini mematok ke yang tadi tabel kode DNA yang sudah kita lihat. Selanjutnya bakal di generate protein sequence-nya. Selanjutnya di sini ada print protein sequence yang dimana dari generate protein sequence ini akan menerjemahkan apa namanya file sampel DNA menjadi protein sequence. Yang dimana jikalau dicoba, itu akan mengeluarkan output protein sequence itu MIV-FKA-PPI-GI. Nah, mari kita implementasikan dalam Google Colab. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai text editor yang punya extension Python. Dan codingan Python di sini masih menggunakan Python 2.0 karena artikel ini dibuat tahun 2017. Kita akan menerjemahkannya menggunakan Python 2000 eh, bukan Python 3 maksudnya yang rilis di tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, pada Google Colab ini berbeda jika teman-teman menggunakan text editor seperti Visual Studio Code. Teman-teman bisa saja langsung melampirkan file yang akan dibaca. Karena saya menggunakan Google Colab, saya akan
apa namanya memberikan instruksi terlebih dahulu kepada Google Colab untuk membaca uh, sampel DNA atau file sampel DNA yang telah saya ambil dari artikel sebelumnya. Dengan cara kita mengupload dan file tersebut dibaca kemudian dilampirkan. Kita mulai running ya. Kita bisa pilih file dan juga cancel upload. Nah, kalau misalkan cancel upload nantinya bakal error. Makanya kita harus mengupload file dengan nama yang sama. Jadi jangan jadi kalau misalkan namanya beda, misal DNA sampel gitu atau kayak string DNA gitu .txt, kalian harus apa upload file yang telah didefinisikan ya sama gitu. Kita pilih filenya. Ini file yang saya ambil dari artikel sebelumnya. Setelah diupload, akan terbaca DNA sequence-nya. Maksudnya akan ditampilkan gitu DNA sequence-nya sesuai dengan apa instruksi yang telah kita instruksikan dalam kode Python untuk membaca dan menampilkan apa sih namanya sebuah data sampel DNA. Selanjutnya, setelah kita baca, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, perbedaan antara Python 2 dan Python 3 adalah ketika print. Jadi ketika menampilkan itu, kita harus menggunakan tutup kurung dan tutup buka. Hanya perbedaannya di situ aja. Karena kalau misalkan kita menggunakan kode Python 2 kemarin, maksudnya yang sama dengan artikel sebelumnya, itu akan muncul error ketika kita menampilkan data DNA sequence dan terjemahan DNA sequence ke protein. Tuh. Nah, di sini sama ya, kita harus membaca terlebih dahulu file DNA-nya. Setelah itu, kita meminta untuk file DNA tersebut di print terlebih dahulu atau dikeluarkan terlebih dahulu. Dan ini merupakan apa namanya data protein dari DNA codon tabel atau tabel codon DNA yang tadi. Nah, selanjutnya akan digenerat apa namanya DNA ke protein yang akan menghasilkan protein sequence yang akan dimunculkan juga atau di print juga di akhir. Ini kalau kita coba running, itu akan dikeluarkan DNA sequence file sampel DNA.txt sebelumnya dan juga protein sequence. Kita pastikan terlebih dahulu apakah protein sequence yang saya coba ini sama atau enggak sama artikel sebelumnya. Jadi kan ada MIV, FKA, PPI, GI. Kita lihat di artikel sebelumnya, MEV, FKA, PPI, GI. Sama ya teman-teman. Nah, eh, teman-teman bisa mencoba untuk membuat file DNA, tapi harus dalam format string ya. Karena kan kita juga harus matok ke tabel kode DNA ini. Kenapa sih kita harus pakai tabel kode DNA? Karena kan ada asam amino yang apa namanya yang terdefinisi gitu. Dari situ kita bisa menerjemahkannya ke dalam protein gitu. Kan tabel kode DNA. Nah, kita bisa lihat ini kan tabel kode DNA. Terus kan kalau ada 4 kalau nggak salah. Nah, di sini mana ya? Ntar dulu bentar. Ada sekitar 4 nik lewat kada yaitu ATGC yang dimana kan di protein juga kan ada GAT, TTA, TAT, TAC kayak gak jauh-jauh dari kata GCAT itu. Makanya kita bisa terjemahkan hal itu ke apa dalam tabel kode DNA. Oke. Karena codingannya juga sudah berhasil, saya coba dan saya jelaskan asalnya dari mana dan juga bisa kalian coba kalian dapatkan dari mana. Mungkin
Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.